Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel CCTV 123. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengganti klakson pada motor Honda ADV. Rencananya motor Honda ADV saya kan menggunakan klakson yang standar. Rencananya saya akan ganti dengan klakson merek Bosch ya. Untuk tipenya nanti saya akan deskripsikan dalam video. Namun untuk saat ini saya akan memberikan cara bagaimana untuk pemasangan klakson keong ya, klakson keong merek Bosch tadi. Di sini saya sudah punya ini klakson keongnya. Jadi untuk klakson keong itu ada dua ya. Kebetulan saya membeli merek Bosch ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, mungkin ada yang sudah pasang untuk klakson yang seperti ini. Jadi mereknya ini seperti ini ya teman-teman. Jadi mereknya merek Bosch, tipenya itu H3F. Nah, jadi ada dua pasang. Jadi motor maksudnya klakson ini saya membelinya bekas, bukan yang baru. Jadi bisa oleh teman-teman itu bisa kelihatannya bekas. Jadi entah ini bekas mobil atau mungkin bekas motor, saya tidak tahu. Yang jelas ini masih dua-duanya ini masih fungsi. Jadi mereknya itu merek Bosch ya teman-teman. Merek Bosch H3F. Mungkin kalau teman-teman ingin beli umpamanya, nanti saya akan deskripsikan di toko mana untuk pembelian klakson keong ini. Nah, sedikit saya akan jelaskan terlebih dahulu. Untuk klakson Bosch ini tipe H3F ini sudah dilengkapi dengan relay. Jadi teman-teman tidak usah harus takut ini akan menguras aki, karena di bagian sininya itu sudah dilengkapi dengan relaynya. Jadi ada dua ya. Jadi untuk klakson yang kanan dan kiri itu dilengkapi dengan relay. Jadi kita langsung memasang juga ke motor itu aman. Kan memang kalau pingin lebih aman ya, untuk pemasangan klakson yang seperti ini kita harus memasang relaynya supaya lebih awet pada aki. Nah, untuk itu kepada teman-teman semuanya yang khususnya yang mempunyai motor ADV yang seperti ini, yang mau mengganti klakson yang seperti ini, jadi teman-teman bisa melihat tutorial ini sampai tuntas. Untuk itu kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan like, subscribe, komen, dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan. Untuk teman-teman yang mempunyai motor Honda ADV, lihat ya video ini sampai tuntas, jangan sampai di skip. Sekali lagi tolong bantu channel ini supaya channel ini bisa dapat lebih berkembang, dan tentunya saya juga akan lebih semangat dalam membuat konten-konten berikutnya, terutama konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang cinta terhadap dunia otomotif. Untuk itu kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama yang harus kita siapkan, ini sediakan kunci L. Nah, ini kunci L. Terus obeng jangan sampai lupa, termasuk alat ini ya. Nah, ini biasanya alat ini untuk mencokel bagian-bagian cover supaya tidak mudah rusak nantinya. Kita menggunakan kunci L yang berukuran T30 ya. Bisa kelihatan ya ukuran T30. Jadi kita ambil bagian yang ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go
back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Oke, dua baut sudah terbuka. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Nah, jadi kita tekan dulu. Udah. Yang satu lagi sebelah sini ya, kita buka. Kita tekan aja leadnya. Nah, ini leadnya satu udah. Apa itu? Kita buka dulu. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. Nah, di sini ada baut. Never gonna stop. I could fall Kita buka dulu untuk membuka bagian sini ya. cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure Seperti biasa di sini ada klip 2. Kita buka dulu. won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Alhamdulillah aman. Ya baik, alhamdulillah untuk pembongkaran bagian sininya sudah saya bongkar. Jadi memang untuk pemasangan klakson yang seperti ini ya. Jadi untuk pemasangan klakson seperti ini kita harus tahu dulu untuk tata cara peletakannya ya teman-teman. Jadi memang untuk motor Honda sebesar ini, kalau menggunakan klakson biasa, menurut saya itu tidak sebanding ya teman-teman. Tidak sebanding dengan bodi bongsornya. Jadi kan untuk motor Honda ADV ini kan bentuknya itu besar. Klaksonnya kecil kayak seperti motor Honda Fit atau misalkan Supra Fit kan klaksonnya pada kecil-kecil. Ini menurut saya ini tidak seimbang. Makanya saya sarankan kepada teman-teman semuanya supaya seimbang dengan bodi bongsornya ini untuk motor Honda ADV ini, makanya saya akan mencoba untuk memasang klakson tersebut ya. Jadi pertama memang agak sedikit berat juga ya dari cara membongkar ininya. Mungkin sudah teman-teman saksikan sebelumnya ya. Jadi sengaja saya skip mungkin video-videonya sebagian saja ketika proses pembongkaran. Mungkin teman-teman kalau ingin lebih jelasnya bisa melihat di video sebelumnya ya, cara membuka cover RF ya, dari awal hingga akhir. Nah sudah saya tutorialkan di video sebelumnya. Namun untuk ini
Saya akan memasang tadi ya, memasang klakson. Ini memang membutuhkan ketelitian ya, supaya ketika kita membeli klakson keong tersebut tidak ada kesalahan. Oke, kita langsung saja ke proses pemasangannya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ini klakson bawaan untuk motor Honda DV. Sudah saya longgarkan bautnya ya. Jadi kenapa saya masih dipasang di sini supaya teman-teman nanti tidak bingung, supaya dianggapnya saya tidak mengada-ngada atau mengada-ngada lah membuat tutorial ini. Jadi ini klakson standar. Jadi untuk klakson standar kan posisinya ada di sebelah sini. Pertama kita buka dulu klakson standarnya. Baru nanti untuk klakson yang kedua mungkin ada proses supaya rapih ya. Karena ini kan bagian arus listrik. Jadi kalau yang kaitannya dengan arus listrik berarti kita harus benar hati-hati. Apalagi untuk sejenis motor ini, jikalau ada arus listrik yang menempel ke bodi, satu mungkin sikring itu bisa cepat putus. Yang keduanya arus listrik nanti aki sering cepat drop nantinya. Makanya untuk proses pemasangan yang seperti ini harus benar-benar rapi, harus benar-benar aman lah gitu ya. Kabel juga harus menggunakan kabel yang berkualitas, jangan sampai mudah terputus. Nah, supaya tidak terlalu panjang lebar, kita langsung saja ya ke proses pemasangan klakson keong tersebut ya. Yang ini ya klaksonnya. Nah, ini klakson yang akan kita pasang. Pertama kita buka dulu bagian sininya. Gunakan kunci 12 ya. Kita lepas dulu bagian ininya. Ingat, di sini ada positif dengan negatifnya ya. Nah, sedikit saya jelaskan untuk klakson ini. Di sini ada yang negatif, ada juga yang positif. Nah, untuk positif dengan negatif, biasanya untuk klakson yang sejenis ini, terutama untuk di motor Honda DP, nah yang warna ini kan ada dua warna ya. Ada yang warna hijau, ini namanya warna hijau tua ya. Nah, warna hijau tua kita posisikan ke yang negatif ya. Ingat teman-teman, warna yang ini kita posisikan yang ke negatif. Sedangkan yang warna hijau muda, nah ini hijau muda berarti ke yang positif. Jadi jangan sampai kebalik. Ya baik, karena tadi untuk klakson bawaan ini kan berarti tunggal ya. Kalau menggunakan klakson yang seperti ini kan berarti kita akan memasangnya berarti dua. Berarti untuk cara pemasangannya saya akan menyambungkan dulu kabel. Ini juga sebetulnya sudah bekas dari penyambungan sebelumnya ya. Cuman ini menggunakan kabel yang kurang bagus menurut saya. Diusahakan seharusnya menggunakan kabel yang bagus supaya tidak mudah putus dan arus nanti tidak menempel ke bagian bodi yang ujung-ujungnya nanti bisa terbakar. Nah, ini juga rencananya ada kan yang bagian sini. Nah, saya akan sambungkan bagian ini ya. Jadi antara kabel yang negatif ke yang negatif berarti nanti kita akan pasang atau kita sambung kabel ke sini ya. Yang ini juga sama, kita akan sambung. Jadi dua-duanya nanti akan tersambung. Paham ya teman-teman? Jadi untuk sekarang mungkin tidak bisa langsung saya pasang. Saya akan bikin sambungan lagi. Rencananya saya akan ganti kabel ini ya. Ganti kabel yang baru. Kita akan patri dulu ya. Kita akan tempel timah dulu supaya bisa menyambung ke sini.
kita tes dulu ya klaksonnya, takutnya ini klaksonnya itu sudah mati gitu ya, karena ini bekas, maklum bekas ya. Kita coba dulu. Mohon maaf kepada teman-teman semuanya, mungkin untuk video ini agak durasinya panjang karena proses untuk pemasangan ini membutuhkan kejelasan ya, terutama kepada teman-teman. Makanya kepada teman-teman semuanya, untuk proses pemasangan klakson ini jangan sampai di skip ya, tonton terus sampai tuntas. Kita coba dulu ya klaksonnya ini teman-teman, apakah hidup apa enggak. Nah, klaksonnya bersuara ya. Oke. Berarti betul, nggak ada yang kebalik. Nah, ini berarti bersuara masih normal. Kemungkinan yang satu juga ini juga mungkin dua-duanya normal. Nah, kita langsung saja ke proses pergantian kabel. Ini teman-teman, rencananya kabel ini saya akan ganti. Ya, untuk ukuran panjang kabel akan saya samakan dengan ukuran kabel yang sudah ada. Kita akan coba ganti kabelnya ya. Tadi berarti yang hitam ke yang negatif ya. Kita pasangkan ke sini. Tinggal yang warna ini kita ukur dulu untuk kabelnya supaya jangan terlalu panjang ya. Nah, seperti ini aja lah. Ya, kita pasang dulu ya. Untuk cara proses pemasangannya seperti ini dulu ya. Sebelah dulu. Usahakan posisi bagian ininya diposisikan arah seperti ini ya. Ingat teman-teman. Jadi arahnya seperti ini. Jadi rencananya kita akan pasang klaksonnya seperti ini. Ya baik, kita pasang dulu sebelah ya. Nah, pertama kita sambungkan dulu untuk kabelnya. Tadi ingat untuk kabel yang berwarna hijau. Nah, yang warna ini kita posisikan ke sebelah kanan yang negatif ya. Ini jangan sampai kebalik. Nih, sudah satu. Terus yang kedua yang warna hijau muda. Pastikan kabelnya masih utuh, tidak ada yang lecet. Kita posisikan ke yang ke kiri, yang positif. Jadi ingat, yang kuning plus atau bisa dikatakan positif, yang hitam negatif. Kita pasang dulu sebelah ya. Untuk pemasangannya jangan sampai kebalik, jadi posisikan seperti ini ya. Arah tiangnya kita putarkan. Kalau misalkan teman-teman punya kuncinya, dibuka dulu kuncinya, langsung diputar, kencengin lagi ya. Posisikan seperti ini. Nah, untuk posisinya seperti ini supaya tidak mengganggu bagian yang lain ya. Jadi posisinya sepertinya teman-teman. Yang penting suaranya itu jangan sampai terganggu.
Jadi jangan sampai antara ini dengan ini getarannya itu beradu, nanti suaranya nggak bakalan bagus, nggak bakalan lepas. Kunci pas ukuran 12. Nah ini udah terpasang ya. Usahakan ini jangan sampai terganggu. Nah ini aman. Nah selanjutnya untuk kabel bagian sini kita masukkan ya, supaya aman. Cari aja di sini yang celah yang kira-kira aman, yang tidak terganggu. Sepertinya bagian sini ya. Nah kita masukkan aja. Oh ada, bisa bagian sini. Nah salah ini supaya aman. Kita tarik sebelah sana. Nah ini kabelnya ya. Nah, kita masukkan dulu ke sini. Nah untuk selanjutnya, yang ini kita sambungkan dulu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, kita sambungkan dulu. Tadi yang warna hitam ke negatif ya, warna kuning ke positif. Kita tempelkan dulu. Karena ini sudah patah, makanya saya patri. Kalau nggak patah mungkin bisa menggunakan ini ya. Bagi teman-teman yang masih bagus, jangan ikuti ya seperti ini. Ini hanya sebatas contoh saja. Ini udah menempel. Usahakan ini harus lebih kuat. Tambah ditimah. Iya, musuh banget. Nah, untuk pemasangan ini ya kan berarti kita harus tahu nih kira-kira mau masangnya di mana. Di sini ada baut ya, teman-teman. Yang bisa kelihatan yang warna stainless. Jadi rencananya baut ini yang akan kita buka untuk memasang klakson ini ya. Nah kita buka dulu bagian ini. Nah baut ini kita lepas dulu. Kalau udah kita lepas, baru kita masukkan ini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Itu kan pas ya. Nah lihat ya.
Nah ingat kita putar dulu aja ya. Jadi posisinya untuk klakson ini kita putar dulu. Jadi arahnya itu dari sini ke bawah, agak sedikit berbelok ya. Jadi supaya pas. Intinya diputar-putar aja ke posisi yang kira-kira tidak, bagian ininya tidak menempel ke bagian eh, plastik atau bagian benda-benda yang lain, supaya suaranya lepas nanti yang keluar. Nah, jadi posisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi aman, tidak terganggu. Meskipun kena air hujan atau apa, aman jadinya. Nah ini klaksonnya udah pas, aman. Udah ya. Coba kita cek dulu ya untuk klaksonnya hidup apa enggak. Jadi posisinya sepertinya teman-teman ya. Untuk klaksonnya jadi aman, tidak terganggu. Emang ada sih kabel, tapi ini tidak berpengaruh lah. Kita coba dulu klaksonnya. Bagus ya. Suaranya jadi seimbang dengan motornya ya teman-teman. Nah untuk tahap selanjutnya, karena ini udah selesai, ke proses penutupan ulang lagi ya. Kita kembali ke yang semula. Pertama kita pasang bagian ini dulu ya. Ini bagian yang paling agak dikit sulit. Iya lah, mas beresnya. Jelas benar. Ini jangan sampai lupa ya. Ini banyak yang ketinggalan pasang baut.
Ya baik, alhamdulillah ini semuanya sudah terpasang rapi. Tinggal kita pasang baut yang dua ya. Selanjutnya kita pasang penutup bagian sini. Untuk cara pasangnya seperti ini ya. Kita masukkan dulu yang bagian belakang. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dua baut. Jangan sampai lupa ya, pasang lagi bautnya. Ya baik, alhamdulillah untuk pemasangan klakson dari awal hingga akhir sudah selesai. Kita cek dulu. Ini semuanya sudah terpasang dengan rapi. Terus untuk baut yang ini bisa lihat teman-teman ya. Ini harus pas. Untuk pemasangannya juga ini bagian ininya harus benar-benar rapi. Terus bagian ini juga sudah terpasang. Terus kita lihat untuk pemasangan cover ininya ya. Kita lihat ini harus rapi, jangan sampai ada yang renggang ya ketika pemasangan. Terus klip di sini sudah terpasang dua. Bagian yang bawah juga kita lihat semuanya rapi. Bagian sininya ya harus kita perhatikan, biasanya di sini ada renggang-renggang ya. Ini tidak boleh ada yang renggang, jadi harus rapat semuanya. Terutama jalur yang bagian sisi ini ya. Terus yang bawahnya juga. Nah, ini sudah rapi. Oke, ini pemasangan yang sebelah kiri sudah beres. Tinggal kita cek yang bagian sebelah kanan. Kita lihat yang bagian kanan dari sini ya. Ini sudah rapi, tidak ada yang renggang. Ini juga sama, tidak boleh ada yang nyangkut ya, jadi harus benar-benar pas. Kita cek lagi untuk klaksonnya ya. Nah, ini sudah klaksonnya sudah baik. Yang tadinya suara kecil seperti motor Beat atau seperti motor yang lain, sekarang sudah terpasang dengan rapi dan aman. Coba kita lihat dulu yang dalam, ini posisi klaksonnya ya. Jadi aman ya, untuk klakson tuh bisa dilihat. Jadi posisinya seperti ini. Jadi yang satunya lagi berarti ada posisi di sebelah sini ya. Ya baik, itu saja barangkali untuk tutorial pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan untuk video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang belum like, silahkan like. Intinya subscribe, like, komen, dan share pada teman-teman semuanya yang membutuhkan.
sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dan saya banyak terima kasih pula kepada teman-teman saya yang sudah mendukung di channel ini tanpa mengurangi rasa hormat. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyampaian dalam video ini banyak sekali kekurangan atau banyak sekali penampilan video yang kurang begitu sempurna, karena saya juga masih dalam tahap belajar ya. Jadi berdasarkan pengalaman, sekali lagi saya rekomendasikan bagi teman-teman semuanya yang mempunyai keinginan untuk mengganti klakson ya, lihat saja untuk tutorialnya dari awal hingga akhir. Jikalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di dalam video ini. Itu saja dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CCTV 123.